Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, di mata kuliah jaringan komputer, saya akan menjelaskan sedikit tentang standarisasi jaringan komputer. Perkenalkan, nama saya Husnul Mubarak dengan NIM 2005-121-4032. Langsung saja kita masuk ke dalam topik pembahasan. Apa sih itu standar jaringan komputer? Standar jaringan bisa disebut juga sebagai protokol. Standarisasi kompatibilitas vendor-vendor hardware dan software, kebutuhan akan interkoneksi antar komputer. Standar jaringan komputer membuat suatu standar agar produk dengan vendor berbeda dapat saling berkomunikasi. Konsep protokol. Protokol adalah bagian yang penting dalam proses pertukaran informasi antar komputer yang mengatur proses pertukaran data antar komputer. Masing-masing protokol mempunyai konsep berbeda berkaitan dengan media maupun servis yang digunakan dalam komunikasi jaringan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan 3 topik, yaitu OSI model, TCP/IP, dan network protokol. Yang pertama yaitu model OSI. OSI, singkatan dari Open System Interconnection, adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual. Namun, saat ini telah berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. Di sini, tujuan dari pembuatan OSI layer adalah menjadi model rujukan bagi setiap vendor atau developer, sehingga produk atau perangkat lunak yang dibuat memiliki sifat interpolate, yang berarti user dapat melakukan kerjasama dengan produk atau sistem tanpa perlu melakukan penanganan secara khusus atau spesial. Selanjutnya, di sini OSI model memiliki 7 lapisan, yaitu yang pertama, layer pertama yaitu physical layer, layer kedua yaitu data link layer, layer ketiga network layer, layer keempat transport layer, layer kelima session layer, layer keenam presentation layer, dan layer 7 application layer. Yang pertama yaitu application layer, yaitu lapisan yang ketujuh. Application layer adalah lapisan yang menjadi pusat terjadinya suatu interaksi antara pengguna dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Selain itu juga mempunyai fungsi untuk melakukan konfigurasi mengenai bagaimana cara aplikasi dapat bekerja menggunakan resource jaringan, dan kemudian dapat memberikan pesan saat terjadi sebuah kesalahan pada proses pengaturan jaringan. Contoh beberapa service dan protokol yang berada pada application layer adalah HTTP, SMTP, FTP, dan lain-lain. Yang kedua yaitu presentation layer, yaitu layer yang keenam. Lapisan yang keenam adalah presentation layer, di mana mempunyai fungsi untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Pada layer ini, data juga akan terenskripsi dan deskripsi melalui sistem. Contoh protokol yang berada pada presentation layer adalah MIME, SSL, DLS, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu session layer, yang merupakan lapisan kelima. Session layer merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat
dikelola, dan dikembangkan. Contoh protokol yang berada pada session layer adalah NFS, SMB, RTP, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu yang keempat, transport layer yang merupakan lapisan keempat. Transport layer mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya, sehingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Pada layer ini juga menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisikan data seperti protokol TCP. Protokol tersebut akan mengirimkan paket data sekaligus memastikan bahwa setiap paket telah diterima dengan sukses dan tepat sasaran. Selain itu juga dapat mentransmisikan ulang terhadap paket yang hilang atau rusak ketika proses pengiriman. Yang kelima yaitu network layer yang merupakan lapisan ketiga. Di sini, tugas dari network layer adalah membuat header untuk paket yang berisi informasi IP, internet protokol, baik IP pengirim atau IP tujuan data. Pada suatu kondisi, network layer juga melakukan proses routing melalui internet working dengan menggunakan bantuan router atau switch pada layer ketiga. Selanjutnya yaitu data link layer, yaitu lapisan kedua. Pada data link layer memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Pada level ini juga terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan hardware atau perangkat kelas, seperti halnya pada MAC address atau singkatan dari Media Access Control Address, serta menentukan bagaimana perangkat jaringan seperti hub, repeater, bridge, dan switch pada layer kedua dapat beroperasi. Untuk spesifikasi IEEE 802 dapat membagi tingkatan menjadi dua level, yaitu lapisan Media Access Control dan lapisan Logical Link Control. Selanjutnya, yang terakhir yaitu Physical Layer, yaitu lapisan ke-1. Pada model OSI layer terakhir dan yang paling utama adalah physical layer. Fungsinya adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode pensinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti pengkabelan dan topologi jaringan. Pada tahap atau level ini juga mendefinisikan mengenai bagaimana sebuah network interface card dapat berinteraksi secara langsung dengan media kabel dan perangkat radio. Untuk setiap pengiriman data melalui tiap layer dapat dianalogikan seperti Anda mengirim surat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang TCP/IP. TCP/IP atau singkatan dari Transmission Control Protocol, Internet Protocol, adalah suatu standar komunikasi yang dapat digunakan untuk bertukar data antar komputer oleh suatu komunitas yang tergabung melalui jaringan internet. Dari pengertian TCP/IP tadi, bisa kita pahami bahwa ada satu lebih komputer yang tergabung dan berkomunikasi menggunakan TCP/IP. Komputer yang terkoneksi melalui protokol TCP/IP melakukan sharing data, dan komputer yang terkoneksi TCP/IP juga terkoneksi dengan internet. Di sini perbandingan antara OSI model dan TCP/IP model. Pada OSI model terdapat 7 layer, yaitu application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, dan data link layer, dan physical layer. Pada TCP/IP model hanya terdapat 4 layer, yaitu application layer, transport layer, internet layer, dan network access layer. Yang pertama kita akan membahas tentang application layer. Lapisan ini memiliki kontak langsung dengan pengguna,
Pada tahap yang satu ini, aplikasi yang Anda jalankan mempengaruhi jenis protokol lanjutan yang akan digunakan. Selanjutnya yaitu transport layer. Pada lapisan transport layer berfungsi untuk menjembatani transportasi pembinaan data antar komputer. Layer yang satu ini berada setingkat di atas lapisan application. Pada layer ini ada dua jenis protokol yang sering digunakan, yaitu UDP dan TCP. Protokol TCP meskipun tidak terlalu cepat, namun menjamin keamanan data yang dikirim 100% berbanding terbalik dengan UDP. Meskipun sangat cepat, namun tidak bisa menjamin bahwa data dalam keadaan seutuhnya penuh ketika sampai di tujuan. Selanjutnya yaitu network layer. Pada lapisan ini, protokol pada lapisan transport akan dikonversi menjadi sebuah IP address yang berguna untuk memasangkan antar komputer pada jaringan. Pada layer network terjadi pemecahan data agar bisa sesuai dengan besar media yang akan dilalui. Setelah paket terpecah menjadi bagian-bagian kecil, mereka akan mengalami proses enkapsulasi atau pembungkusan. Setelah itu, paket diberikan alamat dan dikirimkan ke komputer tujuan berdasarkan jalur paket yang akan dikirim. Yang terakhir yaitu network interface layer. Pada lapisan terakhir ini memiliki kontak langsung dengan hardware komputer. Dengan transmisi khusus, komputer memiliki kemampuan untuk mengirimkan paket data pada lapisan network melalui media kabel tembaga atau biasa kita sebut fiber optik, ataupun secara nirkabel atau biasa kita sebut wireless. Selanjutnya, pembahasan terakhir yaitu network protokol. Pada network protokol memiliki banyak sekali macamnya. Akan kita ulas satu-satu. Yang pertama yaitu HTTP atau singkatan dari Hypertext Transfer Protocol, yaitu jenis protokol yang digunakan oleh WWW atau World Wide Web sebagai sebuah identitas utama dalam jaringan internet untuk mengakses situs atau website. Yang kedua, HTTPS atau singkatan dari Hypertext Transfer Protocol Secure merupakan jenis protokol versi aman dari HTTP yang dijadikan sebagai sebuah protokol komunikasi dari WWW. Yang ketiga yaitu FTP atau singkatan dari File Transfer Protocol, yaitu jenis protokol internet yang berjalan di dalam lapisan aplikasi sebagai standar untuk mengirimkan berkas komputer antar mesin dalam sebuah internet network. Selanjutnya yaitu SSH atau singkatan dari Secure Shell adalah sebuah protokol jaringan yang memungkinkan terjadinya pertukaran data antara dua komputer dengan aman. Yang selanjutnya, Telnet atau singkatan dari Telecommunication Network adalah protokol jaringan yang digunakan di koneksi internet atau local area network. Selanjutnya, Domain Name Server atau biasa disingkat DNS adalah distribut database yang dipakai dalam pencarian nama komputer di dalam jaringan menggunakan TCP/IP. Selanjutnya yaitu SSL atau singkatan dari Secure Socket Layer adalah protokol jaringan untuk meningkatkan keamanan website, dan protokol ini juga kadang-kadang memiliki kemampuan enkripsi tingkat tinggi. Selanjutnya yaitu ICMP atau singkatan dari Internet Control Message Protocol, yaitu protokol jaringan yang kerap digunakan oleh sistem operasi untuk memberikan pemberitahuan bahwa komputer yang dituju tidak bisa dijangkau. Selanjutnya DHCP atau singkatan dari Dynamic Host Configuration Protocol merupakan protokol ini berfungsi untuk memberikan alamat internet protokol atau biasa disingkat IP secara otomatis apabila komputer tersambung dengan kabel connection yang berasal dari ISP. Terima kasih telah mendengar penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.